Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang untuk kita semua. Hormat saya kepada dosen mata kuliah Prikom bersama forum yang saya segani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marianus Jahadun, kuliah di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, prodi Teknologi Rekayasa Pangan, tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pembelajaran Tatap Muka. Oke baik, kita langsung saja kepada materinya. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan bahwa sekolah dan kuliah tatap muka sudah dapat dilaksanakan mulai Juli 2021 yang mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Menhub Nadiem Anwar Makarim seperti dikutip dari laman resmi Kemenhub. Target kami hingga akhir Juni, vaksin COVID-19 bagi 5 juta pendidikan dan tenaga pendidikan selesai hingga pada tahun ajaran 2021-2022 atau pada minggu kedua dan minggu ketiga Juli. Pembelajaran data dilakukan secara tatap muka. Nadiem melanjutkan bahwa pembelajaran tatap muka baik di sekolah maupun universitas dilakukan dengan sistem rotasi, yaitu 50% peserta didik yang bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan dan sisanya belajar melalui daring atau online. Sekolah atau kuliah tatap muka diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB. Empat menteri terbaru, yaitu Menteri Kependidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia memang sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal belajar di sekolah maupun di kampus. Namun, melihat masyarakat sudah melakukan aktivitas seperti biasa, ditambah dengan sudah banyak pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, pemerintah pun bergegas agar satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Meski begitu, dalam pelaksanaan tetap harus menerapkan sejumlah persyaratan seperti poin yang ada di bawah ini. Yang pertama, harus sudah vaksin. Syarat utama satuan pendidikan dan melaksanakan sekolah atau kuliah tatap muka yaitu seluruh pengajar dan peserta didik sudah melakukan vaksin. Hal tersebut bertujuan untuk menekankan pembayaran virus COVID-19. Vaksin sendiri sudah berjalan sejak pertengahan bulan Februari lalu, dan diharapkan pada Juni ini seluruh pendidikan dan peserta didik sudah divaksin agar proses pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan lancar semaksimal. Poin yang kedua, tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga memberikan persyaratan kepada satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, menerapkan protokol kesehatan merujuk dari laman resmi Kemenkes, dan ada 6 poin yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan apabila ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka, yaitu poin pertama, sanitasi.
kedua fasilitas kesehatan, ketiga kesiapan menerapkan wajib bermasker, yang ketiga Dermongun, yang keempat pemetaan satuan kependidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid, yang kelima persetujuan komite sekolah dan orang tua wali. Selain itu, pihak sekolah maupun universitas juga harus menerapkan gerakan 5M COVID-19 yang merupakan pelengkapan dari aksi 3M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, yang ketiga menjauhi kerumunan, yang keempat menjaga jarak, yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Pemerintah juga akan melakukan aksi 3T, yaitu testing, tracing, dan triage dengan melakukan pengunjangan, pelancakan, dan tindakan pengobatan kepada masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Kemudian poin ketiga, mendapatkan persetujuan orang tua dan izin dari satuan tugas atau satgas sekolah maupun kuliah tatap muka baru bisa terlaksana apabila pihak sekolah sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari satgas yang tak lain merupakan persetujuan orang tua dan murid. Umumnya, satuan pendidikan akan diminta untuk memberikan formulir pernyataan kesehatan dan kesediaan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka dari tentang didik, siswa dan orang tua siswa. Jika sudah mendapatkan kesepakatan dan izin dan satuan tugas COVID-19, pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan. Selain itu, pihak sekolah juga meminta untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan belajar tatap muka, seperti jam pembelajaran dikurangi, melaksanakan sistem rotasi, siswa diantar jemput oleh orang tua, serta peserta didik diharuskan untuk membawa bekal atau makan dan minum dari rumah. Selama melaksanakan kegiatan sekolah, siswa wajib menggunakan masker, mencuci tangan, hingga menjauhi kerumunan. Kegiatan ekstrakurikuler juga harus ditindakkan dan kantin sekolah wajib ditutup. Siswa juga harus untuk segera pulang jika sudah selesai belajar. Melesari dari lama di ranking Diktik, Prof. Ir. Nisman MSc, TLC, PH, DI pun Asem Eng selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sekaligus guru besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mengeluarkan sejumlah kebijakan
kebijakan persyaratan atau poin-poin yang dikeluarkan dari direktur itu. Poin pertama, pembelajaran di perguruan tinggi pada semester genap diselenggarakan secara campur, tatap muka dan online. Disesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Poin kedua, masa belajar paling lama bagi mahasiswa tingkat akhir dapat diperpanjang 1 semester. Peraturannya diserahkan kepada pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Poin ketiga, periode pembelajaran semester genap tahun ajaran 2021-2022 pada seluruh jenjang program pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Poin keempat, persiapan pelaksanaan pada poin 1-3 di atas dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan lembaga layanan pendidikan tinggi setempat. Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2021-2022. NISAM juga menghimbau agar perguruan tinggi tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus yang meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitarnya. Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, praktikum, penelitian maupun bentuk pembelajaran lainnya, harap dijaga dan ditegakkan protokol kesehatan sesuai ketentuan agar pencapaian pembelajaran tatap muka tercapai. Perguruan tinggi diharapkan dapat memayung dan membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Sebelum pelaksanaan belajar tatap muka diselenggarakan, pemerintah juga meluncurkan program Gerakan Guru Cerdas yang sudah dilaksanakan sejak April 2021 hingga Agustus 2021 mendatang. Program yang dilaksanakan oleh Diksin DKI Jakarta diharapkan dapat membantu para guru maupun dosen untuk menambah pemahaman terkait pembelajaran online. Para tenaga didik yang ikut berprestasi juga akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa satuan pendidikan diharuskan untuk menerapkan poin-poin persyaratan apabila ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk menunjang pelaksanaan belajar tatap muka, pihak sekolah maupun universitas dapat mengajukan pendanaan working capital di Pinten untuk kebutuhan pembelajaran seperti menyediakan fasilitas kesehatan hingga alat pembelajaran daring, mulai dari laptop, proyektor, dan lainnya. Sebagai proyek finansial, teknologi yang sudah berizin dan diawasi OJK, Pinten berkomitmen untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia melalui layanan keuangan
Melalui program Working Capital di Pinten, institusi pendidikan bisa mendapatkan pendanaan mulai dari Rp 50 juta hingga miliar rupiah dengan tenor pengambilan mencapai 24 bulan. 24 bulan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini secara lengkap berisi petunjuk teknis pengolahan dana, bantuan opsional, penyelenggaraan didik anak usia dini, bantuan opsional sekolah, dan bantuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Disebut oleh peraturan tersebut guna bantuan kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik yang dimilikinya. Pengelolaan dana BOS reguler bisa dilakukan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah atas. Dalam peraturan ini juga dilaksanakan bahwa besar alokasi dana BOS reguler akan dihitung berdasarkan satuan biaya. Dana BOS reguler itu sendiri yang ada di masing-masing daerah. Kemudian jumlah dana tersebut dikalikan dengan jumlah peserta didik. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2021 nomor 384 tahun 2021 nomor HK.01.01.Menkes/4242/2021 dan nomor 440/717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi coronavirus desain 2019 COVID-19. Dengan ini kami sampaikan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester genap tahun akademik 2021-2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau pembelajaran daring dalam penyelenggaraan pembelajaran. Perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitarnya. Kemudian persiapan. Yang pertama, perguruan tinggi dapat melaksanakan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka disesuai dengan level atau PPKM sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus. Desain 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus. Desain 2019 perguruan tinggi di wilayah level 2 dan level 3 dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas
dan melaporkan kepada tugas satuan daerah setempat. Bagi perguruan tinggi swasta, selain melaporkan pada satuan tugas daerah, juga melaporkan kepada lembaga layanan kependidikan tinggi. Yang kedua, perguruan tinggi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengadilan masyarakat. Yang ketiga, perguruan tinggi telah disiap menerapkan protokol kesehatan sebagai ditetapkan dalam keputusan bersama di atas keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.10-413/2020 tentang pendoman pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 atau COVID-19. Yang keempat, perguruan tinggi membentuk status tugas penanganan COVID-19 di perguruan tinggi untuk menyesuaikan dengan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan. Yang kelima, pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda maupun kegiatan lainnya bagi siswa akademik dan tenaga kependidikan lain di lingkungan perguruan tinggi. Yang keenam, tidak ada keberatan dari orang tua wali bagi mahasiswa yang mengikuti dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pelaksanaan. Yang pertama, melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 secara berkala. Yang kedua, melakukan testing dan tracing secara berkala. Yang ketiga, sisvitas akademik dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus A. dalam keadaan sehat, B. sudah mendapatkan vaksin. Bagi yang belum vaksin, membuat surat pernyataan yang berisi vaksin karena alasan tertentu, dalam kurung memiliki komorbid. C. mendapatkan izin orang tua dibukti dengan surat pernyataan. D. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring. E. mahasiswa dari luar daerah atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes web atau sesuai protokol kesehatan yang berlaku di daerah setempatnya. Yang keempat, melakukan pencegahan COVID-19 dengan poin yang pertama, melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran, difokuskan kepada fasilitas yang B. melakukan pengecekan suhu bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi. C. menghindari penggunaan sarana pembelajar yang tertutup, menimbulkan kerumunan dan terjadi kontak jarak dekat. D. menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan tempat-tempat strategi. E. menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, masker beda yang menutupi hidung dan mulut. F. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antara orang. G. membatasi penggunaan ruang semaksimal 50% kapasitas okupanis ruang atau kelas
laboratorium dan maksimal 25 orang. H. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi. I. Menerapkan etika batuk (berizin yang benar). J. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sisvitas akademik dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala kriteria COVID-19. K. Menyediakan mekanisme penanganan temuan kasus COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan maupun kontak tracing. I. Menyediakan dukungan tindakan kedaruratan penanganan COVID-19. M. Melaporkan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan Kasus COVID-19. Poin yang terakhir, warga kampus diharapkan datang menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing. Yang kedua, dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif COVID-19 sampai kondisi aman. Yang ketiga, poin terakhir ini, dalam hal terjadi peningkatan risiko COVID-19 di kabupaten atau di kota, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka. Oke, baik, itu saja materi yang saya presentasikan pada hari ini. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih.